Masih di presisi utama pemirsa, banjir dan longsor melanda Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebanyak 124 kepala keluarga terdampak, ratusan rumah terendam. Sementara itu, polisi menetapkan taruna tingkat 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran berinisial TRS sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan Putu Satria Ananta Rustika meninggal dunia. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kilas Presisi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Mentari Tanzil, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam presisi. Banjir dan longsor melanda Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat 3 April 2024. Banjir dan longsor dipicu hujan dengan intensitas tinggi. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi BNPB, wilayah terdampak banjir dan longsor meliputi Kelurahan Lewaja dan Galunta di Kecamatan Nrekang, Desa Lebang, Pinang, Taulan, dan Pundi Lemo di Kecamatan Cendana. Pasca banjir dan longsor diketahui sebanyak 125 KK terdampak. Kerugian material 1 unit sarana pendidikan terdampak, 6 unit rumah rusak berat, 118 unit rumah terendam, 26,6 hektar lahan pertanian terdampak, dan 49 ekor ternak terdampak. Informasi dari Pusdalop BPBD Kabupaten Nrekang pada Minggu kemarin dilaporkan sebagian besar wilayah yang terkena banjir sudah surut. Namun untuk jalan yang sudah bisa dilalui pasca longsor, masih ada potensi terjadinya longsor susulan, serta terdapat 2 dusun terisolir. Bupati Kabupaten Nrekang menetapkan status tanggap darurat bencana banjir bandang, tanah bergeser atau amblas, dan tanah longsor selama 14 hari terhitung mulai tanggal 3 hingga 17 Mei 2024. Direktorat Kepolisian Daerah Sumatera Utara menangkap pria berinisial SMA alias S terduga kurir narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,9 kg di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang untuk dibawa ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, petugas menangkap pelaku dengan menemukan barang bukti 10 bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat total 1,9 kg. Pelaku ditangkap di ruang tunggu pesawat dengan barang bukti yang disembunyikan di balik lipatan pakaian dalam koper tersebut. Saat ini pelaku beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Mapolda Sumatera Utara untuk diproses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Polisi menetapkan taruna tingkat 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran berinisial TRS sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan Putu Satria Ananta Rustika meninggal dunia. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Aris Setiawan mengatakan, penetapan tersangka ini setelah petugas melakukan olah tempat kejadian perkara serta pemeriksaan 36 orang saksi baik dari pengasuh, taruna, pihak kampus, dokter kampus hingga ahli. Sementara motif yang membuat pelaku melakukan aksi ini merupakan tradisi penindakan yang dilakukan taruna senior kepada taruna junior yang melakukan kesalahan. Pengungkapan kasus ini dilakukan setelah adanya laporan dari keluarga korban yang melapor ke Polres Metro Jakarta Utara. Akibat perbuatannya, tersangka TRS dijerat dengan pasal 338 KUHP junto subsidiar pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebanyak 37 penyandang disabilitas mendaftar penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2024. Hal ini merupakan yang pertama kali dilakukan Polri setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan kebijakan inklusif ini. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, animo penyandang disabilitas mendaftar sebagai anggota Polri kali ini meningkat dibanding saat seleksi penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS awal tahun ini, dan diharapkan kelompok disabilitas mampu mengikuti serangkaian tes yang ada. Penyandang disabilitas akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan seperti teknologi informasi, cyber, bagian keuangan, bagian perencanaan, administrasi, dan lainnya yang bersifat non-lapangan.